Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinarti dengan NIM 1904034015. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pemeriksaan HIV, hepatitis, dan dengue. Pemeriksaan yang pertama yaitu pemeriksaan HIV. Pemeriksaan anti-HIV adalah prosedur pemeriksaan yang dilakukan untuk mendeteksi adanya antibodi terhadap virus HIV. Pada pemeriksaan anti-HIV digunakan 3 reagen rapid dengan ketentuan. Reagen pertama memiliki sensitivitas kurang dari 98%. Reagen kedua memiliki spesifisitas kurang dari 99%. Reagen ketiga memiliki spesifisitas 100%. Tujuannya untuk mendeteksi adanya antibodi HIV di dalam sampel pasien dengan menggunakan metode imunokromatografi. Untuk alat dan bahan yang digunakan, yaitu yang pertama sampel serum, kedua rapid test SD Bioline setengah HIV 30 dengan sensitivitas 100% dan spesifitas 98,8%. Yang ketiga, reagen fokus setengah HIV dengan sensitivitas 100% dan spesifisitas 99,43%. Yang keempat, Vikia HIV setengah dengan sensitivitas 100% dan spesifisitas 100%. Untuk prosedur kerja HIV yang pertama reagen 1 SD Bioline setengah HIV 30. Yang pertama dikeluarkan kit dari dalam kemasan dan diberi ID pasien. Yang kedua, diteteskan 20 mikroliter serum pasien ke lubang sampel. Yang ketiga, ditambahkan 4 tetes diluen secara vertikal ke lubang sampel. Dan yang keempat, dibaca hasil setelah 15 menit dan tidak melebihi dari waktu yang telah ditentukan. Untuk reagen kedua, yaitu reagen 2 fokus setengah HIV. Yang pertama, dikeluarkan kit dari dalam kemasan dan diberi ID pasien. Yang kedua, dengan pipet yang tersedia dalam kemasan, diteteskan serum pasien sebanyak 1 tetes ke lubang sampel. Yang ketiga, ditambahkan 3 tetes diluen dengan posisi vertikal ke dalam lubang sampel. Dan yang keempat, dibaca hasil dalam waktu 15 menit dan tidak melebihi dari waktu yang telah ditentukan. Untuk prosedur reagen yang ketiga, yaitu Vicky HIV setengah. Yang pertama, dikeluarkan kit dari dalam kemasan dan diberi ID pasien. Yang kedua, diteteskan 1 tetes sampel pasien ke dalam lubang sampel dengan pipet yang tersedia dalam kemasan. Dan yang ketiga, dibaca hasil dalam waktu 15 menit dan tidak boleh melebihi dari waktu yang ditentukan. Interpretasi dari pemeriksaan HIV. Yang pertama, reagen 1 SD Bioline setengah HIV 30. Jika positif HIV 1, terdapat 2 garis yang muncul pada daerah kontrol C dan daerah T1. Jika positif HIV 2, terdapat 2 garis yang muncul pada daerah kontrol C dan daerah tes 2. Jika positif HIV 1 dan HIV 2, jarang terjadi, terdapat 3 garis yang muncul pada daerah kontrol C dan daerah tes 1 dan daerah tes 2. Jika negatif, hanya 1 garis yang muncul pada daerah kontrol C. Jika invalid, tidak muncul garis pada daerah kontrol C. Untuk interpretasi hasil reagen 2, yaitu fokus setengah HIV, jika terdapat positif HIV 1, maka terdapat 2 garis yang muncul pada daerah kontrol C dan daerah T1. Jika positif HIV 2, terdapat 2 garis yang muncul pada daerah kontrol C dan daerah tes 2. Jika positif HIV 1 dan HIV 2 jarang terjadi, terdapat 3 garis yang muncul pada daerah kontrol C dan daerah T1 dan daerah tes 2. Jika negatif, hanya 1 garis yang muncul pada daerah kontrol C, dan jika invalid, tidak muncul garis pada daerah kontrol C. Selanjutnya, interpretasi yang ketiga, yaitu reagen 3 Vicky HIV setengah. Positif HIV 1, terdapat 2 garis yang muncul pada daerah kontrol C dan daerah T1.
Jika positif HIV-2, terdapat dua garis yang muncul pada daerah kontrol C dan daerah tes 2. Jika positif HIV-1 dan HIV-2 jarang terjadi, terdapat tiga garis yang muncul pada daerah kontrol C dan daerah tes 1 dan daerah tes 2. Jika terdapat negatif, hanya satu garis yang muncul pada daerah kontrol C, dan invalid tidak muncul pada garis kontrol C. Untuk pemeriksaan yang kedua, yaitu pemeriksaan hepatitis. Pemeriksaan yang pertama yaitu pemeriksaan anti-HAV. Adanya anti-HAV IgM pada darah menandakan infeksi HAV akut. Kadar antibodi IgM meningkat 4-6 minggu setelah infeksi dan menurun pada kadar yang tidak terdeteksi dalam 3-6 bulan pada kebanyakan pasien, dengan tujuan untuk mendeteksi IgM anti-HAV dalam darah sebagai penunjang diagnosa penyakit hepatitis dengan menggunakan metode imunokromatografik. Untuk alat dan bahannya, yang pertama mikropipet, tips, tabung reaksi, sentrifuge, reagen monotes HAV IgM rapid test kaset, dan monotes HAV IgM diluent, lalu sampel dengan jenis serum, stabilitas setelah disentrifus 3 hari pada suhu 2-8 derajat Celcius dan lebih dari 3 hari pada suhu minus 20 derajat Celcius. Untuk prosedur kerja pemeriksaan anti-HAV, yang pertama, dipipet ke dalam tabung reaksi 4,5 ml Aquades. Yang kedua, ditambahkan 0,5 ml buffer kemudian dihomogenkan. Yang ketiga, ditambahkan 5 mikroliter serum lalu dihomogenkan. Yang keempat, dikeluarkan kit dari kemasan dan diberi ID pasien. Yang kelima, dipipet 3 tetes spesimen yang telah diencerkan dan diteteskan ke dalam lubang sampel. Lalu yang keenam, dibaca hasil dalam waktu 15 menit. Jangan baca hasil bila sudah lebih dari 15 menit. Interpretasi hasil dari pemeriksaan anti-HIV, yang pertama, jika positif, terdapat dua garis yang muncul pada daerah kontrol C dan daerah tes. Untuk negatifnya, hanya satu garis yang muncul pada daerah kontrol C, dan invalid tidak muncul pada garis daerah kontrol C. Untuk pemeriksaan yang kedua, yaitu pemeriksaan HBsAg rapid test. Pemeriksaan HBsAg atau hepatitis B surface antigen dilakukan sebagai salah satu cara untuk mendeteksi penyakit hepatitis B. Hasil positif menandakan adanya virus hepatitis B di dalam tubuh dan beresiko menularkan penyakit hepatitis B ke orang lain. Dengan tujuan untuk mendeteksi HBsAg dalam darah sebagai penunjang diagnosa penyakit hepatitis B dengan memakai metode imunokromatografi. Alat dan bahan yang digunakan yaitu sampel dengan jenis serum dan memiliki stabilitas setelah disentrifus 2 minggu pada suhu 2-8 derajat Celcius dan 2 minggu pada suhu 20 derajat Celcius. Yang kedua, dengan memakai reagen SD Bioline HBsAg Rapid Test. Prosedur pemeriksaan HBsAg Rapid Test yang pertama, dikeluarkan kit dari kemasan dan diberi ID pasien. Yang kedua, dipipet 100 mikroliter sampel ke dalam sumur sampel. Dan yang ketiga, diinterpretasikan hasil waktu 20 menit, jangan interpretasi hasil bila lebih dari 20 menit. Untuk interpretasi hasil pemeriksaan HBsAg Rapid Test, jika positif, terdapat dua garis yang muncul pada daerah kontrol C dan daerah tes. Jika negatif, hanya satu garis yang muncul pada daerah kontrol. Dan jika invalid, bila tidak muncul pada garis daerah kontrol C. Yang ketiga, yaitu pemeriksaan anti-HCV. Pemeriksaan HCV dalam darah perlu dilakukan untuk mendeteksi diagnosa penyakit hepatitis C. Oleh karena itu, perlu ditata dengan baik cara-cara pemeriksaan HCV dalam darah, sehingga hasil yang didapat dipakai untuk penunjang diagnosa, dengan tujuan mendeteksi antibodi spesifik terhadap HCV secara kualitatif pada serum dengan menggunakan imunokromatografi. Untuk alat dan bahannya, yang pertama, sampel dengan jenis serum atau plasma EDTA dengan stabilitas setelah disentrifus 5 hari pada suhu 2-8 derajat Celcius dan lebih dari 5 hari pada kondisi beku.
Yang kedua, reagen SD Bioline HCV Rapid Test. Prosedur pemeriksaan anti-HCV. Yang pertama, dikeluarkan kit dari kemasan dan diberi ID pasien. Yang kedua, dipipet 10 mikroliter sampel ke dalam sumur sampel. Yang ketiga, ditambahkan 4 tetes diluen ke dalam sumur sampel. Dan yang keempat, diinterpretasikan hasil dalam waktu 20 menit. Jangan interpretasi hasil bila lebih dari 20 menit. Untuk interpretasi hasil dari pemeriksaan anti-HCV, jika positif, terdapat 2 garis yang muncul pada daerah kontrol dan daerah tes. Jika negatif, hanya 1 garis yang muncul pada daerah kontrol C, dan invalid bila tidak muncul pada garis kontrol C. Selanjutnya, yang keempat yaitu pemeriksaan HCV Gen Expert. Jika hasil pemeriksaan HCV positif dengan metode immunoassay, dilakukan pemeriksaan kedua untuk memastikan uji immunoassay dan untuk menentukan beratnya penyakit. Jika immunoblot rekombinan memastikan uji immunoassay tersebut, dan reaksi rantai polimerase RNA HCP menentukan beratnya. Dengan tujuan untuk memperbanyak kuantitatif asam nukleat atau RNA, serta mendeteksi virus hepatitis C untuk monitoring terapi antiviral dan untuk memprediksi keberhasilan respon virologi terhadap terapi HCV dengan menggunakan metode real-time reverse transcription PCR. Persiapan alat dan bahannya, yang pertama ada alat Gen Expert, yang kedua centrifuge, ketiga pipet tetes steril, keempat Cartridge, yang kelima sampel serum. Prosedur kerja pemeriksaan HCV Gen Expert. Yang pertama, dikumpulkan 5 ml whole blood menggunakan serum tube EDTA. Yang kedua, disentrifugasi kecepatan 800 sampai 1600 selama 20 menit. Yang ketiga, dipindahkan 1 ml plasma atau serum ke dalam chamber cartridge menggunakan pipet. Yang keempat, dipindahi barcode cartridge dan diisi identitas pasien. Yang kelima, dimasukkan cartridge ke dalam alat Gen Expert kemudian running. Yang keenam, overview protokol. Yang pertama itu sampel bergabung dengan SPC. Lalu RNA diikat oleh filter, RNA dimurnikan dengan proses pencucian, RNA dicampurkan dengan reagen RT-PCR, tahap RT dan amplifikasi PCR, serta deteksi, dan yang terakhir, hasil sudah dapat dilihat dan dicetak dalam waktu 105 menit. Untuk interpretasi hasilnya, HCP terdeteksi kurang dari 10 mikroliter per mililiter. Kemudian, pemeriksaan denyut IgM dan IgG. Pemeriksaan antibodi IgG dan IgM yang spesifik berguna dalam diagnosis infeksi denyut virus. Kedua antibodi ini muncul 5-7 hari setelah infeksi. Hasil negatif bisa saja muncul karena pemeriksaan dilakukan pada awal terjadinya infeksi. IgM akan tidak terdeteksi 30-90 hari setelah infeksi, sedangkan IgG dapat tetap terdeteksi seumur hidup. IgM yang positif memiliki nilai diagnostik bila disertai dengan gejala yang mendukung terjadinya demam berdarah. Pemeriksaan IgG dan IgM ini juga bisa digunakan untuk membedakan infeksi denyut primer atau sekunder, dengan tujuan untuk mengetahui adanya antibodi terhadap denyut virus. IgG dan IgM dipakai untuk menunjang diagnosis DHV dengan metode imunokromatografi. Untuk alat dan bahannya, yang pertama sampel dengan jenis serum atau plasma EDTA dengan stabilitas setelah disentrifuge kurang dari 2 minggu pada suhu 2-8 derajat Celcius dan lebih dari 2 minggu pada suhu minus 20 derajat Celcius. Yang kedua, reagen dengan fokus diagnostik denyut IgG IgM rapid test. Kemudian, prosedur pemeriksaan denyut IgM dan IgG. Yang pertama, disiapkan reagen rapid denyut IgG dan IgM berikut pipetnya yang terdapat dalam kemasan.
Yang kedua, dipipet spesimen 5 mikroliter ke dalam wheel es atau sampel, kemudian diteteskan 4 tetes buffer denyut IgG dan IgM. Dan yang ketiga, dibaca hasil dalam 15 menit. Jangan membaca lebih dari 15 menit karena dapat menghasilkan hasil yang tidak sebenarnya. Untuk interpretasi hasil dari pemeriksaan denyut, jika IgM positif, maka muncul dua garis merah pada kontrol C dan daerah tes M. Jika IgG positif, maka muncul dua garis merah pada kontrol C dan daerah tes G. Dan jika IgM dan IgG positif, maka muncul tiga garis merah pada daerah kontrol C dan daerah tes G dan M. Jika negatif, muncul satu garis merah pada daerah kontrol C dan invalid tidak muncul garis pada daerah kontrol C. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.